Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan kita kali ini masih berbicara tentang seputar haji, yang acara podcast ini disponsori oleh Persis Jabar dan Risalah TV. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir, dulunya beliau adalah TPHD daerah dari Jawa Barat, yaitu Ustadz Bubun Farhabun. Ustadz, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di belakang layar juga ada para pemirsa. Bagaimana Bapak, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Seputar haji ini kita akan berbicara tentang secara umum dulu, karena kita berbicara tentang bagaimana bentuk pelayanan dan teknis di lapangan tentang haji. Alhamdulillah kemarin Ustadz Bubun itu tahun 2023 ya? Iya, tahun 2003 beliau merupakan TPHD, tim pemandu haji daerah. Petugas daerah. Itu dari alhamdulillah qadarullah dari Jawa Barat, dari Persis PW Jawa Barat, beliau merupakan perwakilannya. Baik, untuk menghangatkan suasana Ustadz Bubun, bagaimana sih gambaran secara umum tugas dari TPHD itu, Ustadz Bubun? Maka silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya petugas haji itu bagian dari petugas kloter. Jadi petugas kloter itu ada ketua kloter, kemudian ada pembimbing ibadah kloter, kemudian ada petugas kesehatan di kloter. Nah, itu di bawah Kemenag pusat gitu ya. Kemudian ada petugas haji daerah. Nah, petugas haji daerah itu ada petugas kesehatannya, ada petugas ibadahnya, kemudian ada pelayanan umum. Nah, ada 3. Nah, kebetulan saya kemarin itu di petugas ibadah kloter dari petugas haji daerah. Sekarang namanya itu PHD, tidak ada T-an gitu kan. Oh gitu ya. Ya, jadi tidak ada T-an, tapi PHD, petugas haji daerah. Oh. Gitu ya. Nah, itu di bawah kloter. Kemarin itu kami dari kloter 64 ya, JKS 64 namanya itu. Nah, tugas dari petugas kloter itu melayani dan melindungi. Jadi ya, ada 2, melayani dan melindungi jamaah ya, kloter. Kebetulan satu kloter itu kemarin kami itu termasuk kloter yang gemuk, itu ada 470 jamaah haji dari beberapa KBIH dan juga ada yang mandiri. Jadi ada petugas ada jamaah haji yang mandiri yang memang tidak masuk ke KBIH. Jadi mereka itu haji mandiri. Kemudian ya uniknya haji mandiri itu mereka itu tidak ada manasik haji dari KPIH, tapi manasik haji dari Kemenag itu. Nah, makanya di sini petugas kloter itu tugasnya itu tadi melayani, kemudian melindungi para jamaah. Melayani apa? Melayani segalanya. Baik itu dari segi ibadahnya, dari kesehatannya, dari hal-hal yang memang tek-tek bengek gitu, itu harus dilayani oleh petugas kloter. Nah itu. Kemudian melindungi apa? Melindungi jamaah haji, terutama melindungi kesehatannya, melindungi ibadahnya juga. Bagaimana agar ibadah kloter itu, jamaah kloter itu betul-betul ibadah yang memang sesuai dengan aturan Allah juga Rasulnya. Itu tugasnya itu 2. Jadi melayani dan juga melindungi jamaah gitu. Baik Ustadz Bubun, kalau Ustadz Bubun kan berarti bukan hanya melihat KBIH Persis saja, berarti secara umum dilihat ya, secara umum.
Itu bagaimana melihat KBH Persis secara teknis di lapangan? Ini kapasitasnya Ustaz Bubun sebagai pengawas ya? Itu di lapangan seperti apa? Ya, kebetulan kami itu saya itu tidak di kloter kami itu tidak ada KBH Persisnya lah. Jadi tidak ada KBH Persis kebetulan ya. Cuman kebetulan KBH Persis itu satu hotel dengan kami itu ya. Kami itu KBH-nya itu KBH Salman, kemudian Magdis ya. Kemudian ada yang dari Cianjur, ya KBH apa saya lupa lagi, Miftahul Huda. Kemudian ada Al Burdah dari Kabupaten Bandung ya. Dan juga yang banyak juga mandiri itu hampir satu rombongan mandiri itu, dua rombongan mandiri itu kemarin itu. Nah, jadi sebetulnya ya, KBH yang memang sudah biasa seperti Persis, Magdis, Salman, kemudian DT dan sebagainya, mereka sudah ada pakemnya tertentu yang memang berbeda-beda kan. Antara Persis akan beda dengan Salman, dengan Magdis dalam hal pakem tertentu lah. Ada aturan-aturan tertentu yang memang aturan yang berbeda antara satu KBH dengan KBH yang lain, gitu ya. Baik itu dalam hal pelayanannya ke jamaah ataupun dalam hal ibadah yang memang berbeda-beda. Itu berbeda-beda. Sehingga ketika di lapangan misalkan begini, KBH anu dengan KBH anu yang ini matarwiyah, yang ini tidak kan, itu harus harus dilayani oleh petugas haji. Contoh beginilah, misalkan saya perwakilan Persis, ketika di kloter, saya petugas kloter yang tentu harus melayani semua yang ada ya. Misalkan yang tarawiyah kita layani, fasilitasi, kemudian yang tidak tarawiyah pun sama. Nah ini jadi secara umum kalau saya lihat KBH Persis memang dalam pelaksanaannya juga ya secara umum baik itulah, tidak ada permasalahan ya. Dan memang ya kalau saya lihat dari segi ibadah pun memang kita tahu kan Persis memang dalam hal ibadah memang apik itunya, apik ya. Jadi apik, teratur dan juga tidak seperti yang lain lah, itulah itu aja. Baik Ustaz Bubun, ini mungkin poin pentingnya bagaimana sih bentuk koordinasinya antara Karu misalkan taruhlah di Persis dengan petugas TPD pengawas daerah dari sisi pengawasan, dalam sisi kesehatan, kemudian dalam sisi ibadahnya. Itu bentuk koordinasinya itu seperti apa? Ya. Jadi ketika kita sudah di kloter, itu kita satu keluarga. Jadi petugas kloter itu, jadi ketika kita dalam satu kloter, contoh misalkan nanti bapak-bapak di sini nanti kloter berapa misalkan ya, itu sudah satu keluarga. Dalam artian ketika satu keluarga itu satu komando ketua kloter sebagai amirnya, amir hajinya gitulah, dalam lingkup yang sangat kecil. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan urusan nanti di sana, bahkan ketika kita mulai berangkat dari sini ya, misalkan ada yang dari Bandung itu, ada yang dari Kodam, kemudian ada yang dari Polda, kemudian KBB dari mana kan, macam-macam berbeda-beda, kabupaten dari mana. Nah, nanti ketika kita sudah ya berada dalam satu kloter, maka harus satu komando, ketua kloter. Dalam hal apapun. Ya, apapun itu harus laporan dulu. Nah, laporan seperti apa? Laporannya itu berjenjang. Nah, berjenjang. Tidak langsung ke ketua kloter kan, dari misalkan kan petugas kloter, kemudian ada karom. Jadi karom itu membawahi 40 ya, membawahi 40 jamaah. Kemudian ada karu itu 10 jamaah. Nah, nanti kalau ada masalah, ini jangan langsung ke petugas kloter, kita ke karu dulu. Ya, karu baru laporan kemana? Ke karom baru kemana? ke petugas kloter. Petugas kloter itu kalau zaman saya kembali itu 8 orang semuanya itu. Nah, jadi koordinasi seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti tidak tumpang tindih kebijakan. Jadi KBH itu ya istilah seperti ini.
KBIH itu karena di bawah kloter ya tentunya harus berkoordinasi apapun. Karena nanti terjadi apapun, misalkan beginilah, ada jamaah KBIH anu hilang. Nah, nanti itu kan dikasih gelang ya, kasih gelangnya. Di gelang itu kan ada apa nomor kita, nomor porsi kita. Kemudian kita lihat di aplikasi Haji Pintar itu kan, nanti akan kelihatan siapa dia itu, kloter berapa, bahkan nomor petugas kloternya, ketua kloternya itu ada. Kalau hilang, menghubungi siapa? Menghubunginya pasti ketua kloter, karena yang ada di situ itu petugas kloter, ketua kloter. Tidak yang lain, karu-karom tidak ada. Identitas di aplikasi itu tidak ada. Yang ada adalah ketua kloter. Saya beberapa kali ya ketika di sana itu mendapati beberapa jamaah yang tersesat. Baik di caranya segini, Sabun mungkin ya. Kalau nih karu kan membawahi 10 orang karu tuh. Ada yang hilang misalkan. Ya. Kemudian ke karomnya, kemudian lapor ke kloternya. Kloter, nah itu. Oh gitu. Jadi koordinasinya bentuknya seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Termasuk kepada kesehatan juga mungkin ya. Kesehatan juga. Nah ini yang paling penting. Nah, jadi yang paling penting itu kan mengapa keluar kartu istitoah itu kan dikaitan dengan kesehatan. Jadi bapak misalkan puntennya, bapak punten ya bisul misalkannya atau napi naon misalkannya ayah kan catatan anak ada itu. Nah, nanti ketika bapak misalkan sudah ada catatannya, secara otomatis petugas kloter itu, petugas kesehatan itu akan mengetahui kondisi bapak seperti apa, kondisi ibu seperti apa. Misalkan buatannya, bapak misalkan harus pakai insulin, maaf ya. Itu petugas kesehatan tahu pak, jam berapa harus ke insulinnya, dan itu akan berkunjung ke kamar masing-masing, akan disuntik. Nah, jadi kalau ada keluhan apapun itu ke petugas kloter, insya Allah nanti akan dilayani lah. Nah ini termasuk kepada ibadah juga ya nanti. Seandainya nanti nih pemirsa nih, ini persis misalkan ya, kemudian tidak tarwiyah nih, langsung ke Arafah. Teknis di lapangan apakah bisa koordinasi ke Mina dulu atau bentuknya seperti apa nanti di lapangan? Ya, kalau persis itu kan tarwiyah ya. Nanti koordinasi dengan petugas kloter. Jadi petugas kloter itu memang di roadmap Kemenag itu tarwiyah itu di luar Kemenag gitu ya. Makanya karena di luar Kemenag itu ada biaya tambahan. Nah, walaupun itu di luar Kemenag, tetapi petugas kloter harus memfasilitasi, harus mengawal, bahkan saya mengawal jamaah persis yang mau tarwiyah, padahal bukan kloter saya itu, tapi berangkatnya dari hotel saya, di depan hotel saya, karena saya tahu itu dari persis gitu kan ya, makanya saya kawal sampai berangkat, maksudnya bagaimana sampai si bis itu berangkat dari hotel gitu. Jadi pemirsa bapak yang karom itu koordinasi dengan kloter nanti teknis di lapangan untuk tarwiyah ya. Baik, Ustaz ini setuju nggak dengan ini? Kan karom, kemudian TPD ya, TPHD itu TPHI banyak. Betul. Artinya mereka itu ibadahnya itu bukan mahdoh dalam tanda kutip, tapi melayani. Jadi sempurnanya itu adalah melayani. Setuju nggak Ustaz dengan kita itu? Setuju. Jadi begini. Jadi kalau saya lihat, maaf ya, apabila salah ini, karom kemudian petugas kloter itu bukan hanya ibadah untuk dirinya sendiri kan? Nah, itu poin. Itu untuk karom itu ya. Poin itu. Jadi karom itu dia bukan hanya ibadah untuk diri sendiri, tapi dia membantu orang lain, ada nilai plusnya kan. Ini karu misalkan, di saya itu ada karu, dia itu sampai ada yang pakai kursi roda kan, itu tiap hari ke Masjidil Haram, kemudian di Arafah, kemudian di Muzdalifah, kemudian di Mina, itu tiap hari itu nggak dorong nggak tahu, padahal dia itu tidak kenal dengan orang itu sebelumnya itu. Karena tahun kemarin itu tidak boleh ada pendamping, tidak boleh.
Tahun kemarin itu yang sakit, walaupun dia misalkan sakit naripuh, tidak boleh ada pendamping kalau misalkan dia berangkat sendiri. Oh. Ya, makanya di sini karu-karom dan petugas itu harus sinergi. Bahkan kami ketika di BIMTEK itu di doktrinnya itu seperti itu. Jadi bukan hanya ibadah sendiri, tapi ibadah untuk melayani orang lain. Itu karu-karom seperti itu. Jadi karu-karom ya, TPHD ya itu sempurnanya ibadah itu adalah melayani walaupun ibadahnya dia sendiri. Nah, gitu ya. Kadang seperti itu. Kadang ada yang petugas kloter misalkan dia tidak tarawih. Mengapa? Karena ada jamaah yang misalkan sakit. Peraku misalkan mayahna misalkannya dia tarawih sendiri. Hari ini jamaahnya diantep. Kan tidak seperti itu. Ya. Ada karu seperti itu ya. Oh. Jadi memang seperti itu Kak, yang kaitan dengan. Ada yang sampai nggak ketemu nggak sih yang hilang itu? Tahun kemarin ada satu. Tahun kemarin ada satu yang belum ketemu sampai sekarang. Sampai tahun ini? Sampai tahun ini. Belum ketemu? Belum ketemu, satu orang. Ada yang ketemunya itu kurang lebih sudah 6 bulan. Ketemu. Dan itu meninggal. Mengapa tidak ketemu? Salah satu penyebabnya adalah gelangnya dicopot. Jadi sok sanaos misalkan naonnya gejednya, kadang gejed gitu gelang tehnya ada. Itu tetap itu harus ada. Itu yang tidak ketemu itu pertama gelangnya. Yang kedua yang ketemu sudah 6 bulan itu ternyata gelangnya juga sama. Dengan alasan seperti ini. Istrinya ngomong ke suaminya. Itu yang ketemu yang meninggal itu juga meninggal ya. Bapak cenah itu gelangna cana ku abdi. Bilih naon? Bilih leungit gelangna. Diambil dia oleh istrinya. Gelangna aya, bapana leungit. Gelangna aya, si bapana leungit gitu kan ya. Nah, gelangna teh gelangna unggul aya, si bapana teh aya ngantunkeun. Dan sudah ternyata setelah 6 bulan itu dicek di rumah sakit ada. Ternyata si bapak itu. Iya, Sad, pesannya Pak, Sad. Buat KBIH kemudian Karu dan Karom, Sad. Dengan peristiwa ini, Sad. Ya, pesannya itu Karu-karom itu petugas, karu-karom juga petugas. Tidak apa-apa kita disebut cerewetnya ku jamaah. Selama itu untuk kebaikan jamaah. Saya seperti itu kadang ya. Jadi bapak kade ieu, kade gelangna, kade kartuna, kade paspor dan sebagai paspor tidak kan ya. Kade anu identitas yang oleh Kemenag misalkan. Ini Pak harus dibawa gitu kan ya. Ini jangan lupa itu harus ditaati. Terutama nanti kalau musim panas itu kan nanti diberi botol untuk gitu ya. Karena panas itu ya. Semprotan lagi ragu sagung kita. Disemprot ke itu nanti akan dikasih orali dan sebagainya. Kalau gelang cadangan boleh punya cadangan nggak sih gelang? Enggak, hiji eta gelangna. Tidak ada gelang cadangan, satu ya teh. Harganya teh kan 50 juta atau gelang eta teh. Jadi itu gelang tuh paling krusial. Gelang haji itu paling krusial ya. Atau mungkin nanti ID-nya ya, ID-nya yang pakai ID card itu jemaah. Ya, apakah ini harus ada ya? Ini membantu juga ya selain gelang ya? Ya, kalau ID yang nanti kan di situ kartu misalkan dikasih itu ya. Kalau misalkan sedang umroh ataupun sedang lebih baik jangan digantungkan, Pak. Identitas seperti itu. Lebih baik gitu ya dimasukkan ke tas haji itu. Karena beberapa kejadian kartu itu dipakai. Ya. Itu banyak yang hilang. Lebih baik masukin ke tas yang kecil itu ya. Paspor. Tas paspor. Nanti kalau misalkan sakit sebagainya baru diserahkan. Itu kejadian seperti itu. Ya. Jangan hilang pokoknya jangan hilang ketika kita ke mana itu ID itu termasuk gelang itu. Karena kan cuman Indonesia yang pakai gelang itu. Yang lain mah kan ada yang pakai apa itu kan ya. Indonesia kan yang pakai gelang itu. Itu sangat penting sekali itu ya. Sangat penting sekali karena ketika tadi identitas kita itu termasuk di dalamnya itu kesehatan kita itu ada di sana. Identitas yang dari gelang itu kan. Kembali ke pelayanan tadi Ustaz, poin pentingnya itu adalah
koordinasi saja. Iya, koordinasi. Koordinasi. Jadi bapak-bapak yang hadir di sini nih, yang misalkan Karuk Karom, koordinasi sangat penting, komunikasi juga sangat penting sekali. Baik Ustadz, ini kita berbicara tentang teknisnya Ustadz. Dengan banyak kepadatan, kredit, kemudian kalau ke Musdalifah hanya lewat saja, mungkin langsung ke Mina. Itu di lapangan seperti apa sih sebetulnya sampai seperti itu? Iya, jadi kan gini, ketika banyak orang, itu kan hampir jutaan ya. Ketika jutaan yang hadir, itu kan pasti permasalahan itu kan pasti ada. Nah, makanya di sini perlu koordinasinya antara Karuk Karom dengan petugas seperti itu. Contoh misalnya beginilah, ketika kita tawaf kudum, ya, tawaf kudum itu kan kita ketika datang ke sana kan, kita kan tawaf kudum. Nah itu kan petugas kloter itu biasanya menjadwal, KBH yang mau tawaf kudum, seperti itu kan. Nah sekarang beginilah, kalau tidak dijadwal bahayanya itu dikhawatirkan nanti semuanya tawaf. Kemudian ketika turun ke hotel kan semuanya bagaimana? Makanya dijadwal. Nah itu. Ataupun ketika kita di Arafah. Kalau di Arafah memang cenderung, bukan tidak ada masalah, cenderung aman. Karena kita jadwal ke Arafah misalkan ya dari Makkah ke Arafah jam segini itu sudah diatur oleh petugas kloter, oleh maktab lah, oleh sektor sana sudah diatur jam sekian kota itu sudah aman. Nah, kemudian nanti dari Arafah ke Musdalifah itu pun dijadwal juga, jadi tidak sembarangan. Nah, tidak sembarangan. Pedah-pedah ini kan kalau sunnah itu kan kita itu kan di Musdalifah itu kan setelah maghrib. Di jamaknya? Di jamak, kosor di Musdalifah. Gitu kan ya. Tapi kan kenyataannya karena di jadwal itu, apalagi di Qur'ah tadi diundi, kloter kita itu kebagian jam berapa kan kita tidak tahu. Nah, itu juga pentingnya. Kemarin saya itu dari Arafah ke Musdalifah itu kebagian jam 11. Secara otomatis kan jamak kosornya di mana? Jamak kosornya di Arafah. Sunnah Rasul di mana? Di Musdalifah. Di Musdalifah. Nah, kan seperti itu terjadi. Jadi idealnya seperti itu, kenyataannya tidak seperti itu. Sekarang tadi teknisnya saya di Musdalifah hanya lewat gitu ya. Ya. Sekarang di Musdalifah nggak bisa keluar. Nah ini. Jadi kejadian tahun kemarin. Sunnah Rasul kan, Rasul itu ba'da subuh kemana? Ke Mina. Nah, karena memang jumlah jamaah yang banyak, kemudian kendaraannya yang juga mungkin terbatas, akhirnya tidak ba'da subuh. Ba'da subuh kita keluar, yang lain pun sama. Kemudian bus itu kan terbatas. Itu yang pertama. Ada juga bus banyak tapi terhalang oleh yang di sana di Minanya. Akhirnya ada yang jam 7 baru ke Mina, ada yang jam 8, bahkan saya jam 11 baru ke Mina. 11 siang ya? 11 siang baru ke Mina. Sedangkan kan tawaf ifadah? Bukan, jumroh Aqobah. Ya, itu kan Abdullah jam berapa? Duha kan? Duha. Abdullah itu duha. Sedangkan jam 11 masih di Musdalifah. Kalau yang bisa jalan, silahkan. Kami dari petugas kloter tuh silahkan kalau yang bisa jalan, masih jag-jagnya, silahkan. Dari Musdalifah ke Mina kan tidak terlalu jauh. Itu. Kalau dari Arafah ke Musdalifah kan jauh. 10 km. Dari Musdalifah ke Mina kan itu agak dekat, silahkan. Kalau mau mengambil Abdullah yang itu silahkan pergi, silahkan Bapak berangkat. Tapi masalahnya ini yang sudah lansia. Itu kan masalahnya, masih banyak yang lansia yang pakai kursi roda, mereka tidak bisa seperti itu. Akhirnya petugas kloter bekerja sama dengan Karuk Karom, gitu kan ya. Karuk Karom sinergi, bagaimana ini? Biasanya gimana, Sad? Nah, biasanya itu yang lansia dikumpulkan dulu. Yang kuat misalkan silakan jalan.
Yang kuat silakan jalan ke sana. Ini yang tidak kuat bagaimana? Karu-karom dikumpulkan, kemudian KBIH dikumpulkan, seperti apa ini? Nah, akhirnya dikumpulkan, kemudian sepakat saja kita menunggu bis yang datang saja, yang apa, yang tidak kuat lah kan gitu. Nah, kemudian begini, yang harus perhatikan juga, nanti di Arafah itu kita diberi teng-tengan berupa air, makanan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mabit di Mina. Karena bukan di Mina, mabit di Muzdalifah. Karena di Muzdalifah tidak disediakan makanan. Nah, kasus kemarin si teng-tengan itu ada beratnya itunya, ada kayak sehingga nama di Mina tuh hanya mabit saja sebentar. Muzdalifah. Di Muzdalifah itu hanya sebentar. Tidak lama, akhirnya si teng-tengan itu disimpan di di Arafah. Nah, takutnya kasus, maaf ya, bukan berarti kita mendahului takdir, takutnya kasus seperti kemarin si teng-tengan itu dibawa. Karena ketika di Muzdalifah itu, pertama di Muzdalifah itu kan tidak ada seperti di Arafah, ada pohon-pohon, ada tenda. Di Muzdalifah itu kosongnya lapang. Kemudian tidak ada tempat untuk berteduh, masalahnya itu. Air juga tidak diberi kalau di Muzdalifah. Makanya tentengan yang di Arafah itu harus dibawa. Supaya apa? Nanti ketika terjadi seperti itu tahun kemarin, kekurangan air, makanan, bahkan banyak yang pingsan dan sebagainya, kekurangan air. Karena ketika itu kemarin itu panasnya 50 derajat. Jadi bapak-bapak makanan dan minumannya ketika di Arafah dibawa, walaupun berat, bisa aja makanan. Nah, itu canak ya Pak. Di Muzdalifah ada toilet. Cuman masalahnya seperti itu, banyak orang, toilet terbatas. Jam, maaf ini, jam 7 siang itu toilet sudah ditutup. Itu masalahnya. 7 pagi. Maaf, jam 7 pagi, maaf. Jam 7 pagi toilet sudah ditutup, air sudah tidak ada. Kebayang banyak. Jadi betul-betul persiapannya itu. Nah, ini karu-karom harus mempersiapkan hal itu. Jadi karu-karom ketika di Arafah ke jamaah keun we cerebet lagi tuangan canak, cai canak. Takutnya terjadi seperti itu kemarin. Ya. Itu banyak yang, ya maaf ini ya. Karena kan apa ya? Fase krusial dalam haji itu kan Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu yang paling krusial. Jadi kemarin itu tingkat, maaf ya, kematian yang paling itu ketika di Mina. Ketika selesai jumroh ataupun mau jumroh. Mengapa? Kecapean. Itu kan dari Muzdalifah kemudian ke Mina kan, setelah itu kan lepas jumroh. Itu kan kembali lagi kemana? Ke Mekah. Kalau misalkan ke Mekah dulu kan, tawaf ifadah. Baru setelah tawaf ifadah kan tidak boleh tinggal di Mekah. Di Mekah harus sebelum kembali maghrib harus kemana? Ke Mina. Kalau bisa. Nah itu. Bagaimana kalau misalkan yang baru keluar Muzdalifah jam 12, kemudian baru ke sana jam 2-an. Setelah itu kemudian apa? Lempar jumroh Aqobah. Sedangkan dari maktab itu kan kita tidak tahu nanti maktabnya di maktab berapa, Pak. Kalau saya kembali maktab terakhir dekat Mina Jadid. Mina Jadid. Sini katanya. Oh, alhamdulillah. Sektor kemarin dari Kemenag itu sektor 9 tuh. Ya tetap aja sektor 9 itu kalau maktab 9 itu hampir dekat dengan 10, itu jaraknya tidak terlalu lama, tidak terlalu jauh antara 9 dan 10. Saya itu kemarin pas-pasan pisan akhir Mina. Kemarin banyak juga jamaah Persis yang Mina Jadid. Ada dari KBB juga ada yang Mina Jadid itu ada. Nah, itu kan jarak antara Mina Jadid ke sektor 10 ya, maktab 10 ke jumroh itu kan hampir 7 kilo. 2 jam. Mohon. Terbayang kalau misalkan tawaf jumroh Aqobah jam 4, kesananya berapa jam? Ketika bujang tawaf ibadah itu kembali lagi mana? Kembali ke Mina kan.
kalau mau sehari itu. Makanya kan ada kelonggaran menurut fikih kan sampai tanggal 11 atau 13 gitu ya. Saya dengan kondisi yang seperti itu ya, dengan kondisi yang kredit seperti itu, kemudian waktu juga molor gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan untuk karu dan karom untuk koordinasi, selain koordinasi ya Ustadz, untuk terutama untuk jamaah lah gitu. Nenangkeun jamaah gitulah. Jadi karu karom itu tugasnya nenangkeun jamaah. Nah, itu karu dan karom adalah menenangkan jamaah itu ya. Karena apa? Kalau misalkan karu karomna gemper, jamaah semuanya ikut gemper. Karu karomna ya non istilah melamak makan wae gitu kan ya. Udah jamaah juga bakal ke bawah seperti itu. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Apakah nanti ada pertanyaan nanti dari jamaah sekaligus? Atau kita tutup aja sesi ini dulu. Ya. Nanti ada sesi yang kedua di podcast Persis Jawa Barat dan kerjasama dengan Arsilah ini. Ada podcast kedua yaitu tentang teknis pelaksanaan ibadahnya justru. Kalau tadi kan pelayanan secara umum, kesehatan, kemudian pelayanan secara teknis ya. Demikian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ada satu poin yang sangat penting, 2 malah. Pertama adalah bahwa sempurnanya ibadah sebenarnya bentuk pelayanan dalam hal ini karu dan karom adalah pelayanan yang sempurna. Jangan ibadah sendiri-sendiri, tapi justru bentuk pelayanan itu adalah sempurnanya ibadah. Yang kedua adalah harus pandai-pandai menenangkan jamaah. Kalau karu dan karomnya tidak pandai menenangkan jamaah, itu jamaah akan semuanya akan tidak tenang dan gempur. Baik, koordinasi dan yang ketiga adalah koordinasi yang baik antara karu, karom, kemudian dengan petugas ya, petugas yang ada haji, dan itu yang sangat penting sekali. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.